kami dari kelompok 5, 11 Farmasi 2 yang beranggotakan saya, Halimatus Sadia, saya Koirul Enois Sukanam, saya Alfiatun Nikmah, saya Nailan Afusah Ramadhani, saya Mia Rohim. Di sini kami mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai sistem imun. Oke, baik-baik dan selamat menyaksikan. Apa sih sistem imun itu? Sistem kekebalan tubuh atau biasa dikenal dengan sistem imun kemampuan dari tubuh seseorang agar dapat mempertahankan dirinya dari berbagai macam musuh dan benda asing yang masuk ke dalam dirinya. Sistem kekebalan tubuh melindungi kita dari berbagai pengaruh negatif yang berasal dari luar, semacam garis pertahanan yang melawan berbagai pengaruh negatif dari bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain-lain. Tanpa sistem kekebalan tubuh yang sehat dan efektif, tubuh akan lemah dan jauh lebih mungkin menderita berbagai macam infeksi penyakit. Organ-organ sistem imun. Yang pertama, fungsi tulang belakang adalah jaringan neuron yang terletak di tulang. Yang kedua, ada timus terletak di belakang tulang dada dan di atas janggut. Fungsi timus untuk mengkoordinasi sistem kekebalan, bawaan, dan adaptif. Yang ketiga, kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening ini adalah jaringan kecil-kecil yang berbentuk kacang yang ditemukan di sepanjang pembuluh limfatik. Yang keempat, limfa. Limfa terletak di perut kiri atas dan di bawah diafragma. Limfa juga bertanggung jawab untuk berbagai jenis pekerjaan. Yang kelima, amandel. Amandel juga bagian dari sistem kekebalan tubuh karena amandel lokasinya di tenggorokan dan di leher. Selaput lendir. Selaput lendir juga mendukung sistem kekebalan seperti di bagian saluran pernapasan, saluran kemih, serta lapisan vagina. Cara meningkatkan sistem imun dengan terapi farmakologi. Sistem imun dapat ditingkatkan salah satunya dengan pemberian imunomodulator. Kalian tahu nggak sih apa itu imunomodulator? Imunomodulator adalah senyawa yang mampu berinteraksi dengan sistem imun sehingga dapat meningkatkan imunostimulator atau meningkatkan imunosupresan respon imun. Berikut beberapa tips yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan serta mempertahankan sistem kekebalan tubuh seseorang dengan menjalankan pola hidup sehat sehari-hari, antara lain 1. Tingkatkan iman dengan perbanyak beribadah. 2. Makan dan minumlah yang baik dan halal, serta jangan berlebihan. 3. Hindari stres. 4. Olahraga. 5. Menjaga kebersihan. Jadi teman-teman, di sini saya yang akan menjelaskan apa itu penyakit lupus. Penyakit lupus adalah penyakit autoimun kronis yang bisa menyebabkan peradangan di beberapa bagian tubuh seperti kulit, sendi, ginjal, hingga otak. Lupus dapat dialami oleh siapapun, tetapi ya teman-teman, lupus itu lebih sering dialami oleh wanita. Pada kondisi normal, sistem imun akan melindungi tubuh dari infeksi atau cedera. Akan tetapi, pada orang yang mengalami penyakit autoimun seperti lupus, sistem imun justru menyerang sel, jaringan dan organ tubuh yang sehat. Penyebab dan gejala lupus. Penyebab lupus belum diketahui secara pasti. Kombinasi dari faktor genetik dan lingkungan sering dikaitkan dengan terjadinya lupus. Beberapa pemicu munculnya gejala lupus adalah paparan sinar matahari, penyakit infeksi, atau obat-obat tertentu. Bahkan peradangan di berbagai organ dan bagian tubuh. Hal ini menyebabkan gejala lupus bisa berbeda pada penderitanya. Meski begitu, terdapat sejumlah gejala umum yang bisa terjadi, seperti nyeri dan kaku pada sendi, pelah, kulit, sensitif terhadap sinar matahari, dan penurunan berat badan. Lupus tidak dapat disembuhkan. Pengobatan yang ada sebatas untuk meredakan keluhan, mencegah munculnya gejala, dan menghambat perkembangannya penyakit. Metode pengobatannya bisa berupa pemberian obat,
penerapan pola hidup sehat, dan pengelolaan stres yang dengan cara yang positif. Dapat dicegah, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko terkena lupus atau mencegah kambuhnya kelainan dan gejala. Contohnya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat, menghindari pemicu lupus, dan melakukan kontrol kesehatan ke dokter secara berkala. Terapi non-farmakologi penyakit sistem imun. Ada penyakit yang kita jelaskan kali ini dapat kita cegah dengan melalui terapi non-farmakologi. Sebelumnya, apa sih terapi non-farmakologi itu? Terapi non-farmakologi adalah terapi pengobatan yang tanpa menggunakan obat-obatan. Terapi non-farmakologi juga meliputi minum cairan seperti air dan buah, mengurangi kebiasaan merokok, mengurangi makanan dan minuman yang merangsang tenggorokan, serta obat-obatan herbal. Dan masih banyak lagi. Terapi non-farmakologi juga dapat kita jumpai dengan cara mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat, zikir, sholat